Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Karangkandri 3, beliau Bapak Mamil Desinta SPD, yang kami hormati dan spesial teristimewa di hati Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri Karangkandri 3. Sampai sehat nih Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bersuasana bersama dalam acara aksi nyata modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, sang Nabi yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita semua yang hadir dalam forum ini tergolong sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu santai saja nih. Ampun sepaneng, ampun sepaneng. Nanti saya jadi tambah. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang berkenan membantu saya dalam pengimplementasian tugas ini. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja nih. Di sini saya akan menyebarkan tentang pemahaman budaya positif. Konsep inti yang akan saya sampaikan itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi di sini saya akan menyampaikan 8 poin tentang yang harus saya sampaikan kepada semua dewan pendidik di sekolah. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat Bapak Ibu apa itu berdiferensiasi? Masih ingat? Ada yang tahu? Diferensiasi berasal dari kata difference, dari bahasa apa ini? Inggris. Oh, bahasa Inggris, pintar teman-teman. Dari bahasa Inggris yang artinya berbeda, betul sekali. Jadi kita dengan paradigma pembelajaran ini adalah, mohon maaf sedang masih batuk ya. Jadi kita meyakini bahwa murid itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Antara murid satu dengan murid yang lain pasti berbeda, ya kan? Oke, jadi jenengan punya murid berapa di kelas? Iya, ada yang 25, ada yang 20, bahkan ada yang 30 mungkin kalau kelasnya cukup. Setiap anak pasti memiliki perbedaan, tidak semuanya sama. Beda dengan dulu teori tabula rasa, bahwa anak dianggap sama. Tapi dengan ini kita menyadari bahwa setiap anak adalah berbeda, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Jadi pembawaan anak-anak ketika dari lahir. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu pasti sudah hafal, sudah pintar sekali tentang profil pelajar Pancasila, karena SD kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, kecuali kelas 6 dan kelas 3. Apa saja Bapak Ibu kurikulum profil pelajar Pancasila?
beriman, bertakwa, kebinakan global. Iya. Iya, jadi ada berapa? 6. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Kita ketika mendidik anak itu harus merubah anak mempunyai karakter ini, ya teman-teman. Iya, jadi kita harus sudah punya visinya, tujuannya kita mau merubah anak seperti apa sih? Ya, supaya kita lebih menghafal. Gimana kalau kita nyanyi bersama dulu di sini ada? Oke, kita nyanyi dulu. Berdiri. Nggak usah berdiri di situ aja. Oh, ya, siap. Bisa bantu di player Bu Supri dari situ. Kita nyanyi dulu bersama, oke? Ada? Ini langsung dari ini. Oh gitu ya. Oke, coba. Oke ya. Baik, semuanya bisa nyanyi lagu ini. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Oke, cukup tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Senang ya kalau nyanyi ya? Senang, apalagi saya. Mas Agus juga ini kalau nggak suruh nyanyi ya. Kemarin waktu ke Santina juga full video Mas Agus. Baik teman-teman, selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih teori kontrol? Apa sih ya? Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita mempelajarkan tentang teori kontrol. Jadi di situ ada bahwa penguapan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak membaca. Nah, untuk lebih jelasnya saya next dulu. Di sini ada perbedaan mengubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Di situ ada stimulus respon. Masih ingat nggak? Ini adalah pelajaran kita waktu kuliah S1. Stimulus respon adalah pembelajaran dari siapa? Teori apa? Iya, pinter banget ini Mbak Alfi, masih ingat. Kuliah dulu masih teringat ya. Jadi adalah teori behaviorisme, di mana guru memberikan stimulus, anak baru merespon. Nah, ternyata setelah di guru penggerak ini, saya jadi baru tahu juga ini stimulus yang diberikan ketika kebutuhan siswa dianggap sama. Jadi dalam teori ini siswa itu dikasih stimulus, tapi stimulusnya sama, ya. Stimulusnya sama karena menganggap bahwa peserta didik itu sama. Tapi dalam teori kontrol dijelaskan bahwa kebutuhan siswa itu berbeda. Perbedaannya di situ nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengubah agar pandangan orang sama dengan kita. Yang berikutnya, kita harus memahami pandangan orang lain. Jadi tidak semuanya semata-mata harus bersumber pada guru, pola pandangnya guru, pola pikirnya guru, tapi kita juga harus memahami karakter siswa. Kemudian berikutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya nih, misalkan kita melihat anak yang datang terlambat, biasanya teman kepriwe mangkate dening awan temen. Nah, langsung kita menilai buruk tanpa kita menyadari kenapa sih anak bisa terlambat datang ke sekolah. Kira-kira kenapa? Kita harus cari tahu ya, kenapa anak bisa datang terlambat ke sekolah tanpa harus menghukum dulu. Kemudian yang kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak biasanya datang terlambat pasti punya alasan. Kemarin di kelas saya juga ada itu Kalista, setiap berangkat 7:30, jam 7 lebih. Ketika saya sudah berdiskusi, berkolaborasi dengan murid saya, ternyata memang dia tidak pernah dibangunkan sama orang tuanya.
Ngerti Bapak Ibu? Kemudian next, kemudian ini tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, teman-teman mendengar kata disiplin pasti identik dengan apa? Biasanya tentang apa, Bun? Keberangkatan sekolah. Apalagi? Tata tertib, peraturan. Apalagi? Kebiasaan, pembiasaan ya. Apalagi? Perilaku. Apalagi? Cukup ya. Biasanya dengan peraturan di sekolah tentang disiplin. Nah, perbedaannya kalau dalam guru penggerak ini adalah disiplin positif. Ada kata positifnya, bukan hanya disiplin saja. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar itu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sedangkan kalau disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi, disiplin positif ini adalah kegiatan di mana siswa kita sudah melaksanakan hal-hal yang baik tapi berdasarkan hati nurani mereka sendiri. Mereka mengerjakan PR bukan hanya takut karena gurunya menyuarakan nggak PR lah, pokoknya itu guru. Ada nggak guru seperti itu? Banyak. Ada guru nggak yang sering marah seperti itu? Banyak. Saya juga termasuk. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, jadi kalau anak kita, peserta didik kita, ketika melakukan disiplin positif ini masih takut karena hukuman guru dan masih takut karena masih mengharapkan penghargaan, misalnya mereka biar dapat nilai bagus, semangatlah biar saya dapat pujian dari bu guru, biar dapat uang dari bu guru. Nah, itu berarti mereka belum menggunakan prinsip disiplin positif. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kuncinya disiplin positif adalah berasal dari hati nurani atau faktor intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik teman-teman, silakan sambil dinikmati jusnya ya, jangan terlalu sepanjang ini. Iya, kita lanjutkan. Tadi kan untuk nilai-nilai kebajikan ya. Sekarang kita pelajari apa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan dan nyanyikan, ada beriman dan bertakwa. Kemudian mulai beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, ini biar pesertanya tidak ngantuk, coba dibacakan yang kedua. Siapa yang mau membacakan? Bu Mun? Oh, Bu Alfi. Yang kedua Bu Alfi. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Alfi. Iya, biar semangat saja ini. Kemudian yang ketiga, silakan Bu Mun. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Oke, tepuk tangan untuk Bu Mun juga, luar biasa. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang untuk kita tanamkan ke murid. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ada nggak sih yang lain?
ada, masih banyak nilai-nilai kebajikan yang tidak tertulis di sini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Jadi, masih ingat di pelajaran SMA, waktu kita SMA, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan, ya. Kemudian ada prinsip-prinsip ekonomi, begitu ya. Sama ini ada kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, sebagai guru kita harus memahami apa itu kebutuhan dasar siswa. Ada yang tahu kebutuhan dasar siswa apa saja? Jangan-jangan tahu, cuman apa sih ya? Nah, nanti kita di sini sebenarnya akan mengupas tuntas kebutuhan dasar siswa apa saja sih, dan kita itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa tersebut. Ya, apa Bun memberi pelajaran? Ada lagi? Kebutuhan kan banyak. Apa? Ya, kebutuhan dasar apa saja kira-kira? Kebutuhan murid belajar. Apalagi Mas ya? Pakaian. Betul sekali. Betul. Nah, sebenarnya pintar. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, betul sekali. Ada yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini untuk kebutuhan bertahan hidup ini sama ya. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin kalau untuk makanan, pakaian, tempat tinggal adalah tugas orang tua, ya. Tapi kita juga memfasilitasi karena di sekolah sudah ada tempat untuk belajar. Kita fasilitasi, kita ciptakan kelas kita supaya nyaman untuk belajar. Jangan ciptakan kelas-kelas yang tidak nyaman, kelas yang gaduh, kelas yang kotor, kelas yang tidak kondusif, ya. Kayak apa, Pak? Kayak kelas yang aku tiba-tiba ya, enggak, Pak, tidak. Nah, keamanan siswa, kenyamanan siswa juga ini masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini yang guru kelas 1, 2, 3 pasti pernah kan muridnya begini. Saya pernah dulu jadi guru kelas 1 waktu menggantikan Bu Tati. Bu guru, nyomora dibalani nang lulu, begitu ya. Ya Bu guru langsung jawab, saya langsung jawab, ya wis, balane Bu guru. Gitu aja, anak sudah seneng, anak sudah seneng. Tidak perlu orang dibalani kayak orang kakak, cukup dibalani Bu guru baik. Itu sudah seneng. Karena apa? Mereka punya kebutuhan ini, rasa kasih sayang. Wajar kalau anak-anak sekarang pada dekat dengan gurunya ya, karena itu adalah kebutuhan dasar mereka, tidak bisa dipungkiri Ibu. Jadi memang kita harus memberikan 5 kebutuhan dasar ini pada anak didik kita. Sudah kan memberikan kasih sayang? Sudah. Dengan cara diapakan? Bisa ya. diapakan ini? Diperhatikan, dipedulikan, iya. Tidak harus selalu dikasih uang, tidak ya. Ya, Mbak Tian sudah memberikan kasih sayang pada muridnya. Sudah. Belum maksimal lah. Mulai hari ini kita tahu ternyata memang mereka butuh kasih sayang kita. Karena apa? Karena kita adalah orang tua mereka yang di sekolah. Yang ketiga ada kebutuhan dasar penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nih, ada kelas mama yang luar biasa hebat nih, Mama Snovan contohnya, ya. Ya kan?
anak yang luar biasa, super. Tapi dia dijadikan pemimpin upacara sama Pak Agung waktu kelas 5. Dibentuk menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang luar biasa. Karena siapa? Ini Pak Agung, ini tepuk tangan untuk Pak Agung. Iya, jadi Pak Agung sudah memenuhi kebutuhan dasar ini. Ya, anak ketika dikasih tanggung jawab pasti akan berubah. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Anak dikasih tanggung jawab pasti akan berubah. Wali murid juga begitu, ya. Ketika kita tawarkan kemarin pas perpisahan kelas 6, pasrahkan ke wali murid, justru hasilnya sangat maksimal. Terima kasih Pak Agung sudah memberikan contoh yang baik, ya. Sebenarnya waktu itu, masa Mas Novan ya? Tapi ternyata, oh iya betul sekali. Ternyata Pak Agung sudah hebat, sudah mengawali, sudah merintis jasa kita, ya. Sudah memberikan kebutuhan dasar, ya. Kemudian dilanjutkan adalah kebutuhan dasar kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, jadi kita membiasakan anak-anak dengan kebebasan. Mereka berekspresi sendiri, mereka mengerjakan tugas sendiri. Kita sebagai guru hanya tugasnya membimbing. Peran guru adalah sebagai fasilitator. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini nih yang saya sedang senang-senangnya di sini. Kita ciptakan kelas yang asik dan menyenangkan buat anak-anak. Kita apalagi ketika pembelajaran sudah mulai jenuh, sudah mulai monoton, anak wis uring-uringan, anak wis kepengen pulang jam berapa? Ada yang bekerja seperti itu? Ada, ya. Nah, di situ berarti kita sudah harus mengeluarkan jurus kita. Jurus apa? Ice breaking. Begitu, biar mereka juga happy. Ice breaking, kita ice breaking dulu ya sekarang, ya. Coba ice breaking dulu lah biar semangat ya Pak Barino, semangat ya Pak Barino. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati petik jari, kalau kau senang hati mari bersenang-senang, kalau kau senang hati bilang hore. Oh iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Baik Bapak Ibu, itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia, 5 dasar kebutuhan peserta didik yang harus kita cukupi. Bapak Ibu sudah mencukupi semua? Kira-kira sudah semua? Belum sudah semua? Oh, luar biasa. Iya, luar biasa, bukan biasa di luar, ya. Ada yang sudah memenuhi semuanya? Sebenarnya sudah sih, cuman sisi apa ya? Kenapa belum maksimal? Ya, mulai hari ini kita, nah ini ada ini buat murid tertawa, berantusias. Jadi sebenarnya sebuju-buju direktor. Tetap kita berikan murid tertawa, tapi yang ada pelajarannya. Kita berikan games samaan, tapi yang ada unsur filosofinya. Games ini tujuannya untuk apa? Ya begitu ya Pak Bahtiar. Kata Pak Bahtiar begitu, harus ada unsur filosofinya. Saya pernah berguru sama Pak Bahtiar soalnya. Dilanjutkan. Nah, ini tadi terkait dengan disiplin positif, bahwa motivasi perilaku manusia. Motivasi anak didik itu dibagi menjadi 2, ada ekstrinsik dan intrinsik. Seperti pelajaran di Bapak Ibu, kayak unsur-unsur cerita juga ada ekstrinsik dan intrinsik. Di sini motivasi ekstrinsiknya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ketika anak dalam melakukan disiplin dalam sekolah tapi masih menggunakan faktor ekstrinsik, berarti peserta didik kita, anak didik kita belum mampu melaksanakan disiplin positif. Nah, ini saya tanya dulu sekarang nih, muridnya panjenengan itu ngerjakan tugas, kemudian berangkat tepat waktu, kira-kira atas dasar kesadaran sendiri ini atau masih takut dengan bu gurunya? Dua-duanya. Ada, mungkin ada juga siswa yang sudah seperti ini nih.
Atau juga yang ada sih wedi banget jambak dihukum, wedi banget dihukum. Nah, ada, kayaknya masih banyak ini. Nah, kita harus berusaha menanamkan ke peserta didik kita nih teman-teman nih. Jadi kita upayakan supaya peserta didik kita memiliki unsur intrinsik dari dalam diri mereka. Kemudian apa itu unsur intrinsik? Yaitu untuk menjadi, terlihat menjadi double ya, nggak apa-apa ya. Kalau lihat yang merah-merah masih jelas ya, masih jelas. Merah-merah itu yang utama masih jelas. Baik, di sini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, perbedaannya di sini ya teman-teman. Jadi hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana berdasarkan hasil kesepakatan sesuai peraturan. Sebagai contoh, anak datang ke sekolah terlambat. Kita sebagai guru nih, ya Allah ini terlambat lagi. Sekarang coba sapu halaman sekolah. Kira-kira tadi anak sudah tahu nggak bakal dihukum apa? Nggak tahu, berarti itu masuk hukuman. Ya. Setelah itu dia harus menyapu halaman sekolah selama 15 menit, begitu. Tapi kalau konsekuensi ini adalah sudah berdasarkan kesepakatan kelas. Mereka datang terlambat. Sebagai guru kita memantau. Kamu terlambat datang sekolah. Apa yang harus kamu lakukan? Saya harus menyapu halaman, Bu. Setelah itu 30 menit tadi saya terlambat, berarti saya harus mencatat pelajaran tadi saya yang tertinggal. Jadi perbedaannya adalah mereka mengetahui apa yang sudah mereka harus lakukan ketika mereka melakukan kesalahan. Paham Bapak Ibu? Kemudian ini bersifat satu arah. Kemudian berubah hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman fisik misalnya tadi seperti apa hukuman fisik contohnya? Berlari mengelilingi halaman sekolah, mengelilingi lapangan. Adakah yang seperti itu di sini? Ada. Saya juga dulu iya. Saya masih nggak apa-apa. Nanti setelah kita mempelajari ternyata saya malah semuanya parah luar biasa ya. Nah, kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus ada konsekuensi. Lanjutkan nih Bapak Ibu. Nah, kalau tadi hukuman dan konsekuensi itu sudah paham panjenengan untuk perbedaannya. Nah, di sini adalah yang kita kenakan harusnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi di mana ini kita dengan murid, ketika murid melakukan kesalahan, kita harus ada diskusi, collaboration dengan murid kita. Kenapa sih kamu datang terlambat? Kenapa sih kamu tidak memakai atribut upacara dengan lengkap seperti itu? Ya, kita mencari solusinya, bukan menghukum atau memberikan konsekuensi pada anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang paling saya senangi di pembelajaran sebagai guru penggerak ini adalah materi ini. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai apa di situ? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Dan yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini ketika pembelajaran di modul ini saya paling tertarik dengan modul ini. Ternyata saya semua itu. Jadi sebagai penghukum. Nah, nanti Bapak Ibu kira-kira yang mana ini posisinya? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, pertama ini kasus yang saya tawarkan di sini karena kita sering melakukan. Ini Pak Bahtiar sudah tertawa-tawa kayaknya. Aduh, ini kayaknya nyong ya. Ada penghukum. Ya, kemudian ini kan siswa tidak memakai atribut. Kayaknya juga panjenengan
yang tidak pakai seragam maju ke depan. Pernah saya berkata seperti itu? Pernah. Apakah Anda juga pernah? Pernah. Berarti kita melakukan posisi ini Bapak Ibu sebagai penghukum. Ketika saya sudah belajar berpenggerak, malu ternyata itu salah Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi begini, saya pernah juga nih, siapa di sini yang pernah ngomongin muridnya, ngandani muridnya sampai nangis, cung? Kayaknya Bunda ini sebuju-buju diri. Bunda ini pernah di sini ada guru yang ngandani muridnya sampai nangis. Pas aku buat kelas tinggi, saya pernah. Yang nangis ke akunya atau muridnya maksudnya nih? Oh muridnya, bukan. Justru ini murid gurunya. Naik muridnya beda nanti. Itu karena dihukum. Ada yang pernah sambil menangis. Oh Bu Nadik pernah. Berarti Bu Nadik sudah masuk ke sini, masuk mengenem-menem, lengkap sempurna. Saya juga pernah. Berapa kali nak? Berapa kali Ibu harus bilang ke kamu ya, harus beritahu kamu. Kenapa sih kamu selalu mengecewakan Ibu? Pernah begitu. Nah, kalau di sini nggak pernah semua aman. Bu Nanik yang pernah terjerumus ke dalamnya. Sama dengan saya. Karena apa? Saya tahu Bu Nanik itu cilik seperti saya. Ya Bu Nanik ya. Bu Nanik cilik saya bersama dengan saya, sama-sama cilik. Nah, lanjut ya. Yang ketiga adalah merasa teman. Bapak Ibu pernah juga dengan siswa, ketika siswa melanggar tapi sok-sok akrab, biar mereka kita rangkul. Bagi kita, siswa adalah teman kita, sahabat kita, betul? Ya, tapi tidak semua harus diposisikan sebagai teman ketika dalam posisi kontrol. Misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya kali ini ya. Yang ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Nah, masuk ke berapa dengan? 3. Tadi berapa Bu Mun? 1 ya sudah. Terus 3, 2 enggak ya? 1 menghukum enggak pernah? Enggak pernah menghukum? Yakin nih? Yakin enggak ini sebagai murid? Sering guru tidak pernah menghukum muridnya? Jarang tapi pernah. Ya pernah. Kayaknya semua guru menghukum deh. Kayaknya orang menghukum orang mungkin sih ya. Lanjut. Nah, yang keempat, guru sebagai pemantau. Bu Ija dari tadi diam saja, nyong orang aku ganti-ganti ya. Bu Ija? Oh pendengar ya. Bu Ija tidak perlu di sini ya. Baik, nanti tak tanya loh satu-satu pernah jadi apa saja ini. Nah ini, kalau jadi pemantau hanya mantau-mantau saja, kayak mandor. Nah ya, kayak supervisor apa ya? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Cuma bilang seperti itu ke murid. Kemudian setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi. Jadi memantau saja dengan nada yang tegas begitu. Pernah Bapak Ibu? Pernah juga. Saya juga pernah. Akhir teman. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Disinilah kita mencari solusi. Peran kita sebagai guru untuk melakukan posisi kontrolnya yaitu kita cari solusi. Kenapa sih anak tidak memakai atribut dengan lengkap ketika upacara? Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pernah seperti itu juga? Pernah juga? Wow, luar biasa, tepuk tangan untuk guru karangan 3. Sudah melakukan posisi manajer. Oke, kita kembali lagi ke depan. Nah, saya tanya nih, saya penasaran satu-satu. Bu Mun Fatmah dulu, pernah masuk kemana saja? Ini anggap nih 1, 2, 3, 4, 5. Pernah kemana? 1, 3, 4, 5. Oke, Bu Supri. Semuanya luar biasa, dapat piala ini. Bu Atun. 1, 3, 4, 5. Oke, Bu Desi? Semua. Bu Ija? Semua. Pokoknya spesial sekali. Bu Nanik? Bu Aldi?
1, 3, 4, 5. Orang tuh nangis dia pasti. Mas Agung, Pak Agung, berapa saja? Semuanya. Pak Batian? Oh, 1 saja. Boleh pilih nggak sih ya? Saya tanya ini selama jenengan jadi guru bertahun-tahun berapa sudah melakukan berapa ini? Mungkin cuma kan untuk yang nomor 2 saya tidak sampai nangis cuma. Oh iya. Iya betul sekali. Kalau Pak Barino semuanya, ya Pak Barino, ya. Betul sekali. Memang laki-laki tidak harus cengeng, Pak. Tidak harus berurai air mata seperti perempuan. Itu pengaruh juga nanti di kesehatan secara biologisnya ya. Ada, iya. Enggak. Tapi biasanya seperti itu kalau perempuan. Kalau saya pernah menangis soalnya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya, peran guru dalam posisi kontrol ada 5 di sini. Nah, ini pertanyaannya kalau Bapak Ibu yang sebaiknya dilakukan sebagai guru itu hanya 1. Yang mana? Betul sekali. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu berperanlah dalam mengontrol putra-putri didiknya sebagai manajer saja. Tinggalkan yang ini dan ini. Bersedia Bapak Ibu? Ya masih berat. Saya masih berpulang buat saya ucul laporan. Masih berat. Ya mudah-mudahan. Sekarang belum, besoknya lagi sudah mulai ada peningkatan. Oh iya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita berperan untuk mencari solusi, bukan hanya menghardik atau menghukum saja. Nah, contoh posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Ini posisi kontrol apa? Yang tadi apa? Ya betul sekali Bu Desi, membuat merasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bu Desi. Karena sudah cerdas sekali nih, luar biasa. Baru diimplementasi langsung pintar. Next ya. Udah salah ya, oke. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer Batun, tepuk tangan, luar biasa Batun. Satu lagi, saya buat 3 pertanyaan di sini, yaitu kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang mana? Yang mana? Pemantau. Tepuk tangan buat Bu Alfi. Ya, pemantau. Karena di sini kita hanya memberikan aja, kasih tahu gitu saja. Kemudian, nah terakhir ada bukan terakhir. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Iya, Bapak Ibu juga bisa melihat di kelas saya kok ada keyakinan kelas sekarang ya. Iya itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di benak Bapak Ibu apa sih keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu apa itu keyakinan kelas? Betul sekali. Kita tepuk tangan untuk Mas Agung, luar biasa. Kesepakatan bersama. Ya, oke. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Contoh ini, keyakinan kelas masih bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal atau umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalnya dilarang buang sampah sembarangan, itu masih sama karena itu pernyataan negatif. Tapi nanti teman-teman anak-anak disuruh membuat pernyataannya negatif nggak masalah. Nanti kita jabarkan menjadi pernyataan yang positif, gitu ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat di situ ada keyakinan kelas yang sudah saya bentuk dengan murid-murid saya itu ada 5. Biar mereka paham keyakinan kelas 1 apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini adalah salah satu contoh di situ ada Mamas Novan dengan ini murid kesayangannya Mamas Agung.
Ini Mas Tovan, ada ini kalau nggak salah Vivi, ya? Ya, mau kesana Bu Alfi juga ya? Oh iya. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami bentuk kemarin di kelas 6A, ya. Baik, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang saya videokan sedikit. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan lari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Itu adalah contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang dibentuk oleh siswa kelas 6A di kelas saya, Bapak Ibu, dan hasil yang mereka tulis beberapa peraturan itu menghasilkan 5 kesepakatan ini. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua jujur, tertib, kebersihan, dan toleransi. Ya, baik teman-teman, sekarang kita akan mempraktikkan kita dalam membuat keyakinan kelas. Nanti biar teman-teman bisa mempraktikkan pada muridnya di kelas. Nah, bisa dibantu Bu Alfi untuk membagikan ini, Bu Mul untuk memasang itu kertas manilanya. Dibagi ya, Mbak. Ya, kita nanti akan berusaha ini membuat kegiatan yang menempel bersama ya di depan ya. Nah baik teman-teman, silakan teman-teman menulis satu saja peraturan yang tidak boleh dilakukan atau yang dianggap penting, ya, yang berbeda saja dengan temannya. Silahkan bebas. Ini misalkan punya saya ini di sini ada tidak boleh mencontek saat ulangan. Saya tempel di sini teman-teman ya. Oke, silakan bagi yang sudah menulis ditulis di depan. Pak Barino sudah selesai, silakan ditempel. Pak Barino sudah. Iya. Gini Pak Barino silakan. Sini Pak Barino, saya bantu menempel di depan. Sama Pak Agung ditemani Pak Agung. Ya silakan. Yuk Mbak Alfi ditempel di sana. Ya langsung aja dibantu menempel. Ya seperti ini kabel. Iya, tidak harus warna sih yang diberi warna. Oke. Kalau nggak mau di bawah
Bawahnya yang hijau nggak apa-apa. Nah, yang di situ. Iya, terima kasih. Bu Supri bisa dibantu saya, ini sebetulnya kita akan bersama, oke? Sebetulnya ada di sebelah sana. Ini, kalau tidak boleh mencontek saat ulangan, menurut Bapak Ibu maksudnya ke apa? Jujur ya, jujur Bu Supri nomor 1. Jujur. Iya, tulisannya main banget gitu. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Masuk kemana? Kebersihan. Tidak boleh membuat gaduh di kelas. Tertib. Masuk tertib. Kemudian sayangi temanmu. Ya, ini punya siapa sayang-sayang? Masuk ke mana? Toleransi. Iya. Punya Pak Bahtiar ya? Oh bukan. Boxing sayang-sayang Pak Bahtiar. Kemudian dilarang membuang sampah dalam kelas. Kebersihan sudah masuk berarti. Kemudian dilarang berisik. Masuk kemana ini? Dilarang gaduh. Tertib sudah masuk. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Disiplin, masuk Mbak, disiplin kelima. Nah, disiplin. Nah, ini disiplin. Ini sambil nyontek-nyontek ini nulisnya. Sangat dinikmati. Kemudian memperhatikan saat guru menjelaskan. Tertib. Apa masuk toleransi? Iya, lebih tertib udah masuk. Dilarang mengobrol saat pembelajaran. Tertib juga, masuk juga. Dilarang membuat gaduh saat pelajaran. Tertib. Dan yang terakhir, tidak boleh membedakan teman. Toleransi. Berarti keyakinan kelas yang sudah kita buat ada 5. Apakah sama di sana? Sama ya. Jujur, kebersihan, tertib, toleransi, disiplin. Terima kasih Bu Supri, luar biasa Bapak Ibu guru. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti keyakinan kelas itu adalah kita biar mudah gunakan kata dasar. Kemarin saya juga sempat bingung, ini betul kedisiplinan atau disiplin pas mau mencetak banner itu. Saya telepon pembimbing saya, disiplin, pakai kata dasar saja biar mudah diingat anak. Jadi nanti anak akan paham. Misalkan ketika ada kasus, kamu berarti melanggar poin keberapa, keyakinan kelas nomor berapa. Di sini ada contohnya. Ada yang di sini kemudian next bit. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ini kalimat-kalimat yang ditanyakan pada siswa ketika siswa melakukan kesalahan, yaitu berbuat salah itu wajar atau juga tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti bisa melakukan kesalahan. Yang penting kita harus bisa memperbaiki. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu mencari tahu siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau ada anak kita yang bertengkar di kelas, kita jangan mencari siapa yang salah, jangan, tapi carilah solusi. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah.
di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kita menanyakan kepada anak, kamu pasti punya alasan karena melakukan hal ini. Kita tanya, anak melakukan kesalahan itu mereka biasanya punya kesalahan di teman-teman nih. Iya, tidak mungkin tidak ada apa peribahasanya ya? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Betul begitu ya. Guru bahasa Indonesia Bu Supri pintar banget ini. Ya. Jadi kita harus tahu penyebabnya apa ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya. Nah, kamu patut bangga karena melakukan sesuatu yang penting buat kamu. Dan langkah yang terakhir adalah berdasarkan prinsip teori kontrol pada siswa. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu, nah, kamu tahu keyakinan kelas kita. Ya, mereka pasti akan menjawab tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, begitu. Ini adalah pada keyakinan kelas. Kemudian, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya akan mensajikan satu contoh video yang sudah saya praktikkan dalam penerapan segitiga restitusi kemarin. Sanjaya, tadi guru dapat laporan dari semua kelas kalau Sanjaya bisa bertengkar. Betul itu? Iya Bu, habisnya saya kesel sih. Kenapa kesel Sanjaya? Apa sih yang menjadi ibu saya Bu? Oh, Ya itu saja ya yang sering dicontohi tugasnya sama Mas Novan. Oh, gitu. Lalu Sanjaya, Ibu hargai pendapatnya Sanjaya. Ibu hargai tindakan Sanjaya karena Sanjaya tidak melebihi dari itu. Seperti memukul Novan misalnya, tidak boleh kan ya Nak? Menurut Sanjaya, tindakan Sanjaya ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Sanjaya, keyakinan kelas apa yang sudah Sanjaya langgar? Kalau menurut Sanjaya, menghormati antar teman itu penting atau tidak? Kalau dianggap penting, harusnya apa yang Sanjaya lakukan ketika Sanjaya marah seperti tadi? Harus lebih sabar dan menghormati antar teman itu. Pintar. Kalau begitu, Sanjaya mau memperbaiki masalah ini. Mau. Apa yang akan Sanjaya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dulu kepada teman yang saya mengapa kepada diri. Iya, jadi harus lebih sadar dan lapor saja dulu ya. Baik, tindakan Sanjaya itu sudah bagus sekali ya. Nah, sekarang Sanjaya boleh masuk ke kelas ya. Dulu aja ya Bu. Ya, sama-sama Nak. Ya inilah Sanjaya kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru karena diajari cara menghormati teman-teman. Saya harus lebih sabar dan bisa belajar menghormati orang lain. Terima kasih Bu Guru. Dilanjut kasus 2. Penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua yaitu Fernanda sering datang terlambat. Fernanda sering datang terlambat ini. Mari teman-teman kita saksikan cara penyelesaian saya dalam menggunakan segitiga restitusi di SD Negeri Karangkandri 3. Fernanda, guru perhatikan akhir-akhir ini Fernanda sering terlambat datang ke sekolah. Betul itu? Sudah Bu. Menurut ingatan Anda, saya sudah terlambat berapa kali? 2 kali Bu. Baik, maka terlambat Ya. Terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Tahu Bu. Iya, jadi terlambat itu suatu kesalahan ya. Nah, kesalahan itu memang manusiawi yang terpenting kita harus bisa menyikapi dan berusaha memperbaikinya. Mari kita cari solusinya bersama ya Nanda ya. Menurut Nanda, kenapa sih Nanda itu sering terlambat datang ke sekolah? Karena saya sering datang Bu.
dengan disiplin, Nanda dan sekolah tidak terlambat lagi, dan juga kita bisa menghargai waktu yang ada. Ya Bu, saya menyesal karena sudah terlambat ke sekolah. Ya baik nak, tindakan Nanda ini sudah betul sekali. Perlu acungi jempol karena Nanda sudah minta maaf. Terus supaya Nanda tidak terlambat lagi datang ke sekolah, apa yang akan Nanda lakukan? Saya akan terus lebih awal dan kita akan begadang lagi. Bagus, anak pinter. Nah jadi itu adalah solusi yang tepat yang dilakukan Nanda. Nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tuanya Fernanda supaya Nanda Akan bekerjasama dengan orang tuanya Fernanda gitu teman-teman gitu. Iya, dengan ayahnya maksudnya ini. Iya ini. Iya siap ini nanti segera dihubungi. Terima kasih Bu Guru. ya sama-sama. Nanda boleh pulang ya. Pulang sendiri dia. Nama saya Fernanda, siswa kelas 6 SD Karangkandil 03. Saya senang sekali diajak berikan Bu Guru karena diajarkan cara menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Guru. Iya, itu adalah kasus terakhir dan Bapak Ibu demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait tugas di diseminasi dari modul 1.4 dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Luar biasa atas waktu yang jenengan kasihkan ke saya 1 jam ini. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita foto lagi ya, yang ada ininya. 1 kali foto lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Ardiansa Ramadan, siswa kelas 6 SD Karangkandil 03. Saya senang sekali diajak membuat keyakinan kelas. Saya jadi merasa bersemangat dalam belajar. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanjaya, tadi Bu Guru dapat laporan dari ketua kelas kalau Sanjaya habis bertengkar. Betul itu? Iya Bu, habisnya saya kesel sih. Kenapa kesal Sanjaya? Novan sering mencontek tugas saya Bu. Oh, wajar kalau begitu. Jelas Sanjaya marah ya. Terus tadi apa yang Sanjaya lakukan terhadap Novan? Saya marah-marah Bu sama Novan. Saya maki-maki Novan. Oh, begitu. Lah, Sanjaya, Ibu hargai pendapatnya Sanjaya. Ibu hargai tindakan Sanjaya karena Sanjaya tidak melebihi dari itu. Seperti memukul Novan misalnya. Tidak boleh kan ya, Nak? Menurut Sanjaya, tindakan Sanjaya ini apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Sanjaya, keyakinan kelas apa yang sudah Sanjaya langgar? Menghormati antar teman Bu. Kalau menurut Sanjaya, menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting Bu. Kalau dianggap penting, harusnya apa yang Sanjaya lakukan ketika Sanjaya marah seperti tadi? Saya lebih sabar dan menghormati antar teman Bu. Pintar. Kalau begitu, Sanjaya mau memperbaiki masalah ini. Mau Bu. Apa yang akan Sanjaya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih sabar Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya melapor kepada Bu Guru. Iya, pintar. Jadi harus lebih sabar dan
lapor saja ke guru ya nak ya. Baik, tindakan Sanjaya itu sudah bagus sekali ya. Nah sekarang Sanjaya boleh masuk ke kelas ya. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanjaya Putra, siswa kelas 6 SD Negeri Karangandui 03. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Guru karena diajari cara menghormati teman-teman. Saya harus lebih sabar dan bisa belajar menghormati orang lain. Terima kasih Bu Guru. Penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua yaitu Fernanda sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Mari teman-teman kita saksikan cara penyelesaian saya dengan menggunakan segitiga restitusi di SD Negeri Karangkandri 3. Fernanda, Bu Guru perhatikan akhir-akhir ini Fernanda sering terlambat datang ke sekolah. Betul itu? Iya Bu. Menurut ingatan Nanda, Nanda sudah terlambat berapa kali? 5 kali Bu. Baik Nanda, terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Tahu Bu. Iya, jadi terlambat itu suatu kesalahan ya nak ya. Nah, kesalahan itu memang manusiawi. Yang terpenting kita harus bisa menyikapi dan berusaha memperbaikinya. Mari kita cari solusinya bersama ya Nanda ya. Baik Bu. Menurut Nanda, kenapa sih Nanda itu sering terlambat datang ke sekolah? Karena saya sering begadang Bu, sambil main HP. Oh, jadi tidurnya kurang ya atau terlalu malam ya? Nah, itu harus diperbaiki ya nak ya. Menurut Nanda, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tahu Bu. Nah, menurut Fernanda, kesepakatan apa yang sudah dilanggar Nanda? Disiplin Bu. Nah, ya. Menurut Nanda, disiplin itu penting apa tidak? Penting Bu, karena bisa datang ke sekolah lebih awal. Betul sekali nak. Jadi dengan disiplin, Nanda ketika ke sekolah tidak terlambat lagi. Dan juga kita bisa menghargai waktu yang ada. Iya Bu, saya menyesal karena sudah terlambat ke sekolah. Ya baik nak, tindakan Nanda ini sudah betul sekali. Guru acungi jempol karena Nanda sudah minta maaf. Terus supaya Nanda tidak terlambat lagi datang ke sekolah, apa yang akan Nanda lakukan? Saya akan tidur lebih awal dan tidak akan begadang lagi. Bagus, anak pinter. Nah jadi itu adalah solusi yang tepat yang dilakukan Nanda. Nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tuanya Fernanda supaya Nanda tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Misalnya dengan cara memasang alarm pada HP atau juga membangunkan Nanda tepat pada waktunya. Paham nak? Paham Bu, terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama nak. Nah sekarang Nanda boleh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernanda, siswa kelas 6 SD Karangkandri 03. Saya senang sekali diajak berikan Bu Guru karena diajarkan cara menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Guru.